Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfitriana dengan NIM 2202095.023. Saya berasal dari PT IKA angkatan 2022. Untuk memenuhi tugas komunikasi data, di sini saya akan menjelaskan tentang spektrum. Pertumbuhan komunikasi tanpa kabel yang sedemikian cepat mengakibatkan dibutuhkannya suatu proses transmisi data yang memberikan kemudahan pada user. Selain itu, kecepatan dan kapasitas teknologi telekomunikasi juga menghadapi masalah interferensi dan penyedapan. Kedua masalah ini berkaitan dengan privasi dan keamanan pelanggan pengguna layanan telekomunikasi. Dilatar belakangi oleh kebutuhan akan sistem komunikasi yang kebal terhadap masalah interferensi dan penyedapan, maka dikembangkan sistem komunikasi spektrum tersebar pada pertengahan tahun 1950. Sistem ini dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dikirim dan beroperasi pada tingkat SN signal to noise ratio yang rendah atau tahan terhadap derau yang besar. Next. Pengertian spektrum. Spektrum adalah sebuah metode komunikasi yang digunakan sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer dan intelijen. Ide dasarnya adalah untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegahan informasi dan gangguan lainnya. Istilah spektrum digunakan karena pada sistem ini sinyal ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih besar dari bandwidth sinyal informasi atau mencapai ribuan kali. Proses penebaran bandwidth sinyal informasi ini disebut spreading. Spektrum jenis pertama yang dikembangkan dikenal dengan nama frekuensi hopping atau lompatan frekuensi. Versi yang terbaru adalah direct sequence atau direct sequence spektrum. Kedua teknik ini dipergunakan dalam berbagai produk jaringan nirkabel. Selain itu juga untuk berbagai aplikasi lainnya, seperti telepon nirkabel atau cordless telepon. Kriteria sebuah sistem spektrum. Pertama, sinyal dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlakukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Yang kedua, pada pengirim terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Dan ketiga, pada penerima terjadi proses despreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Dalam komunikasi spektrum, semakin lebar bandwidth yang akan semakin tahan terhadap jamming yang semakin terjamin tingkat kerahasiaannya. Penjelasannya, dalam komunikasi spektrum, semakin lebar bandwidth akan semakin tahan terhadap jamming yang akan terjamin tingkat kerahasiaannya. Di samping itu, akan semakin banyak kanal yang bisa dipakai, seperti diterangkan oleh Shannon, salah seorang ahli statistik telekomunikasi. Dalam ilmu komunikasi dinyatakan bahwa kapasitas kanal akan sebanding dengan bandwidth transmisi dan logaritmik dari SN-nya. Jadi agar sistem komunikasi dapat bekerja dengan kapasitas kanal
eh, yang tetap pada level daya NOS yang tinggi atau SN yang rendah dapat dilakukan dengan jalan memperbesar bandwidth transmisi web. Di samping itu, Shannon juga mengemukakan bahwa sebuah kanal dapat mentransmisikan informasi dengan probabilitas salah yang kecil apabila terhadap informasi tersebut dilakukan pengkodean yang tepat dan rate informasi yang tidak melebihi kapasitas kanal meskipun kanal tersebut memuat interferensi acak. Kemudian kelebihan dari teknik spektrum. Pertama ada kerahasiaan terjamin. Keamanan informasi pada sinyal spektrum karena format transmisi berupa kode menyebabkan sinyal spektrum tidak dapat ditangkap oleh penerima yang tidak dikehendaki karena penerima tersebut tidak mengetahui pola kode yang digunakan pada pengirim. Kemampuan ini menyebabkan spektrum banyak digunakan pada bidang militer. Ada mampu menekan interferensi. Kemampuan menekan interferensi mendasari penciptaan pengembangan sistem spektrum. Secara garis besar, kemampuan penekanan terhadap interferensi didapatkan karena adanya penebalan bandwidth transmisi. Pada sistem spektrum, kemampuan mengurangi dan menekan interferensi dan jamming terjadi pada proses descending. Proses ini dilakukan dengan korelasikan sinyal spektrum dengan kode PN atau PRG pada penerima. Apabila kode PN dan PRG identik dengan sepase dengan kode PN atau PRG pengirim, maka proses descending terjadi sehingga sinyal transmisi kembali ke bandwidth semula. Yang ketiga ada daya yang rendah. Sinyal yang dikirimkan dapat dioperasikan pada daya yang lebih rendah dan sinyal yang dipancarkan dengan daya yang rendah menguntungkan dalam hal mengurangi interferensi pada sistem-sistem lain. Pengoperasian pada daya rendah adalah sifat yang ditimbulkan akibat perluasan bandwidth. Teknik penyebaran sinyal informasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan spektrum sinyal terbesar. Pertama, ada direct sequence paired spectrum atau DSSS, di mana sinyal pembawa informasi dikalikan secara langsung dengan sinyal penyebar kecepatan tinggi. Kemudian ada frequency hopping spectrum atau FHSS, di mana frekuensi pembawa sinyal informasi berubah-ubah sesuai dengan deretan kode yang diberikan dan akan konstan selama periode tertentu yang disebut dengan T, periode chip. Ketiga ada time hopping spectrum atau THSS, di mana sinyal pembawa informasi tidak dikirimkan secara kontinu tetapi dikirimkan dalam bentuk short burst yang lamanya burst tergantung dari sinyal pengkodean. Dan yang keempat ada hybrid modulation, yang merupakan gabungan dari dua atau lebih teknik modulasi di atas yang bertujuan untuk menggabungkan keunggulan masing-masing teknik. Kemudian ada pengaruh modulasi pada spektrum. Modulasi spektrum adalah salah satu metode keamanan pada proses transmisi data. Keunggulan teknik modulasi spektrum adalah dapat menolak interferensi pada gelombang transmisi dan dapat mereduksi identitas energi gelombang transmisi dan dapat digunakan pada modulasi digital berbasis FSK, ASK, dan PSK. Terdapat teknik modulasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan spektrum, diantaranya direct spektrum DSS. Pada direct spektrum, suatu deretan kode PN dibangkitkan di modulator.
Deretan ini digunakan dalam hubungan dengan modulasi PSK. Untuk menggeser fase sinyal PSK secara random pada laju chip yang merupakan integer dari laju simbol informasi. Kemudian konsep modulasi spektrum seperti dilihat pada gambar. Penjelasannya yaitu gambar tersebut menyajikan gambar tentang karakteristik kunci seperti beberapa sistem spektrum penyebaran input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan disebut dengan pseudo-random sequence. Efek dari modulasi ini adalah meningkatkan secara signifikan bandwidth atau yang menyebarkan spektrum sinyal yang ditransmisikan. Pada ujung penerima deretan digit yang sama digunakan untuk mendemodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Pengaruh kode penyebar pada spektrum. Pada sistem DSC-DMA, sejumlah user menggunakan lebar pita frekuensi yang sama, dan dalam waktu bersamaan tiap user dibedakan oleh kode unik atau kode penebar. Tetapi yang sering terjadi adalah adanya korelasi antara kode penebar yang digunakan sehingga setiap user mengalami interferensi antar user. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat ortogonalitas dari kode penebar yang digunakan. Kode yang digunakan adalah PN, sequence Walsh kode, Jadov-Sue kode, dan Golay kode. Lalu akan dibandingkan kinerja sistem ketika ada variabel yang berubah, seperti bagaimana perbaikan kinerja sistem atau BER ketika jenis kode dan panjang kode berubah. Dari simulasi kinerja sistem, kondisi kena AWGN atau Rayleigh target Beria Yannan voice yaitu 10U3 K3 dicapai pada rentang nilai CNR 5K10 dB untuk kode Walsh dan Golay, sedangkan untuk kode PN dan Jadov tidak bisa mencapai target BER. Pada kondisi terburuk ketika kanal pada kondisi frekuensi selektif, kode Golay masih lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk kapasitas sistem sangat dipengaruhi oleh panjang kode penebar yang digunakan. Ketika jumlah user yang aktif mendekati panjang kode penebar yang digunakan, kinerja sistem akan mengalami titik jenuh. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.